Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Chapter 411 3 pada 1. Tidak. Tai Yi menjawab dengan pasti, aku masih mengenal lelaki tua di Yinsan. Dia sangat arogan dan mengaku bahwa tidak ada yang berani mengacaukannya di sini. Apalagi rahasia tentang pohon buah ginseng yang berwarna-warni, hanya sedikit orang yang tahu bahwa karena ini, ia tidak akan membiarkan orang masuk ke Yinsannya, apalagi dalam keadaan lemah. Jadi, untuk melindungi dirinya sendiri, dia meletakkan banyak pertempuran di Yinsan. Wu Sanpao mengambil percakapan dan menjelaskan sebanyak mungkin kepada Ye Chen. Dia memiliki barisan pertempuran di tangannya. Pembunuhan ini arai sangat sombong, dan orang yang tertangkap basah akan dibunuh di tempat. Kalian berdua tidak di sini untuk pertama kalinya. Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk bertanya sepatah kata pun setelah mendengar keduanya berkata. Apakah ini pertama kalinya aku berada di sini? Beberapa kali pertama aku dikembalikan oleh pembunuhan orang yang terbunuh. Tai Yi menghela nafas. Tapi kali ini, kami telah membuat persiapan yang cukup dan butuh 80 penuh. Dalam beberapa tahun terakhir, kami telah meneliti secara menyeluruh susunan pembunuhan. 80 tahun. Rao adalah tekad Ye Chen. Pada saat ini, dia tidak bisa membantu tetapi menyentakkan bibirnya. Kamu dianggap berbakat. Untuk mencuri barang orang lain, itu bukan ketekunan biasa. Berbentuk dewa dan syarat hantu, lenyap ke semua roh, yin dan yang ternyata sia-sia, dan Qian Kun menerobos semua gurun. Ketika Ye Chen menghela nafas, orang asli Tai Yi sudah mencetak tangannya, dan dia masih memikirkan mantra yang tidak bisa dia pahami. Segera, Ye Chen melihat spanduk berteriak di sisi lingkaran, berpusat pada orang asli Tai Yi, sejumlah besar bintang 5 pria muncul. Orang tua ini tahu banyak. Ye Chen terkejut, jelas merasakan fluktuasi ruang dari susunan besar di bawah kakinya, yaitu, orang asli Tai Yi ini akan menggunakan metode rahasia pergerakan ruang. Aku berkata, apa asal-usul orang tua ini? Melihat dedikasi Tai Yi Zeng dan metode rahasianya, Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak memandang Wu Sanpao. Aku hanya tahu bahwa dia sangat murah. Hebat, kata Wu Sanpao serius. Ye Chen membuka mulutnya dan tidak tahu harus berkata apa. Melihat ekspresi Ye Chen, Wu Sanpao menepuk bahu Ye Chen dan tersenyum misterius. Meskipun kamu memukulnya dengan hidung bengkak, kamu tidak boleh meremehkan produk ini. Dia dulu adalah surga semu, hanya turun ke tingkat keempat kehampaan spiritual. Jun, Kue Tianjing. Mendengar kata-kata ini, Rao terkejut dengan tekad Ye Chen. Ayo pergi. Saat keduanya berbicara, orang yang sebenarnya di Tai Yi tiba-tiba membuka matanya. Dan ketika kata-katanya jatuh, bendera itu berkedip dengan aura, dan formasi di bawah kaki mereka juga bekerja. Hah! Segera, ketiganya menghilang seketika. Muncul lagi, Ye Chen merasakan kilatan cahaya di depannya, dan kabut hitam dingin melonjak di wajahnya. Ye Chen bisa melihat pemandangan di gunung yang mendung dengan jelas. Kabut gelap dan turbulensi di sini, tanah di bawah kakinya juga gelap, rumput tidak tumbuh, dan ada tulang manusia di mana-mana. Ikuti aku. Tai Yi Zhenren memimpin, memegang kemoceng dengan beberapa helai rambut di belakangnya, dan di belakang mereka, Wu Sanpao dan Ye Chen juga mengikuti. Sepanjang jalan, Ye Chen melihat melalui mata Xianlun, dan melihat pembunuhan mengerikan yang tersembunyi di banyak tempat, tetapi entah bagaimana Tai Yi asli yang memimpin jalan tampaknya bisa melihat melalui misteri di sini, dan setiap kali aku menghindarinya dengan sangat misterius. Karena pembunuhan ini, mereka tidak terhalang di sepanjang jalan. Orang tua ini tidak mudah. Melihat orang sungguhan di depan Tai Yi, Ye Chen sekali lagi berseru. Untungnya, dia memimpin jalan. Jika orang lain tidak tahu misterinya, mereka akan terbunuh di tempat. Mungkin, saya tidak tahu berapa lama, 3 talenta berhenti di tengah lereng gunung. Di depannya ada dinding batu, dan di tengah dinding batu ada gerbang batu gelap dengan prasasti di gerbang batu dan karakter, segel, besar. Jelas, penyihir tua Yinsan tidak ingin pintu luar memasuki gerbang batu ini. Penyihir tua Yinsan, ada di dalam. Mata asli Tai Yi mengerang. Apa yang kamu tunggu? Segera setelah kata-kata Tai Yi yang sebenarnya jatuh, Wu Sanpao tiba-tiba melangkah maju, nafas yang keras naik, melangkah maju tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan menabrak simen. Boom! Dengan suara gemuruh, gerbang batu hitam yang berat itu dihancurkan oleh Wu Sanpao dengan pukulan. Hati-hati!
Tai Zhenren dan Ye Chen berdua melangkah maju, meraih Wu Sanpao, dan kemudian mundur dengan tajam. Begitu mereka mundur, kabut hitam melonjak di antara gerbang batu, dan kemudian serangkaian burung gagak berbentuk pedang gelap meletus, masing-masing tidak tertandingi dalam kekuatan, dan sejumlah besar membuat kulit kepala mati rasa. Kota. Orang asli Tai melangkah maju, dicetak dengan satu tangan, dan menyapu debu, dan tembakan Jianmang hitam di penjara di udara, dan dengan mengetuk orang asli Tai, Jianmang hitam menghilang tiba-tiba. Penyihir tua, aku belum melihatmu selama beberapa hari. Bagaimana kabarmu? Dia memecah pendekar pedang hitam, dan Tai memandangi gua yang gelap dengan penuh minat. Tai, ini kamu lagi. Segera, minuman dingin datang dari gua batu hitam. Yidi, tidak ingin melihatku. Saat keduanya berbicara, mata Ye Chen Xian sedikit menyipit. Meskipun gua itu sangat gelap, dan masih ada kabut gelap, dia masih melihat seorang lelaki tua duduk di genangan darah jauh di dalam lubang hitam, tulang-tulang kurus dan kulit keringnya seperti mayat. Pada saat ini, genangan darah melonjak, napas berdarah tidak mengerti penyihir tua yang mengelilingi Yinsan, dan dia tersedot ke dalam tubuhnya. Biarkan buah ginseng berbalik. Tai memandang Sidong sambil tersenyum. Tergantung kamu. Penyihir tua Yinsan berkata dengan dingin. Lihat apa yang kamu katakan, bukankah ini masih aku? Wu Sanpao mengungkapkan dua baris gigi emas. Aku bukan vegetarian. Ye Chen memutar lehernya, mengikuti Wu Sanpao, dan memutuskan untuk membunuh penyihir tua Yinsan hari ini, baik untuk buah ginseng yang berwarna-warni atau untuk bayi yang mati secara tidak adil. Kalian, ini jauh sekali. Penyihir tua Yinsan berteriak, alih-alih menghisap darah ke tubuhnya, dia terbang keluar dalam awan gelap. Pergi kering. Wu Sanpao bergegas maju, melangkah keluar, dan seluruh mantelnya pecah, memperlihatkan bagian atas tubuh yang diukir dengan naga, otot-otot seperti naga, masing-masing penuh dengan kekuatan ledakan keras. Pergi bekerja. Ye Chen juga bergerak, puncak kekuatan tempur pecah, tangan kiri mengenai cambuk ajaib, tangan kanan pedang Cixiao. Tinju Tyrannosaurus. Dengan raungan Wu Sanpao, tinju yang sangat sombong tiba-tiba meledak. Aku tidak bisa menahannya. Dalam kabut hitam yang mengamuk, tembakan telapak tangan yang kering, dan telapak tangan mendengus, Wu San balas menembak. Feng Shenjue. Saat Wu Sanpao mundur, sosok hantu Ye Chen sudah membunuhnya. Dia berangin, hampir tidak memiliki bayangan, dan berada pada jarak yang begitu dekat, dan saat itulah Yinsan Lao Wugang dan Wu Sanpao mengeras sayangnya, saat ini, dia sangat tepat. Hah? Wajah penyihir tua di Yinsan tiba-tiba tidak jelas. Dia berpikir bahwa Ye Chen, dunia spiritual, memiliki kekuatan seperti itu, dan pedang itu tak tertandingi. Hah? Dengan cipratan darah hitam, Ye Chen menghancurkan prestasi pertamanya dan memukul lubang pedang melalui bahu penyihir tua di Yinsan. Itu indah. Artileri Wusan mendengus dan kagum pada pedang Ye Chen. Dia sangat waspada bahwa dia telah mengeluarkan pisau besar dan bergegas maju untuk menjadi pedang besar. Hah? Penyihir tua di Yinsan mendengus dingin, menghancurkan pedang dengan telapak tangannya, dan kemudian momentum kuat runtuh, dan Ye Chen benar-benar mendengus kembali. Kalian semua akan mati. Penyihir tua di Yinsan marah, kabut hitam mengamuk di lengan bajunya, dan kemudian peta yang rusak terbang keluar, berbaris dalam kekosongan, membentuk barisan serangan yang mengerikan. Ham. Meskipun peta itu rusak, itu sangat besar, berdiri di kehampaan dan dipenuhi dengan roh-roh pembunuh setiap gas pembunuh seberat gunung raksasa, di antara mereka ada naga biru dan burung phoenix menari bersama, guntur dan api. Mengamuk, bilah pedang, susunan pedang, darah dan laut bercampur, menelan esensi langit dan bumi, mekar kekuatan yang tak tertandingi. Oke, arai yang kuat. Perubahan warna Ye Chen, hanya rusak, begitu sombong sehingga dia pikir dia tidak bisa dikalahkan. Ayo. Penyihir tua Yinsan memiliki wajah galak, dan dengan lambaian tangannya yang besar, dia dipaksa untuk menekan langit Turin. Penyihir tua, ketika aku tidak ada. Tai Yizeng menyeringai, masih dengan satu tangan, memegang kumis aneh, Wai Tian Diji, Suan Xin Daodang, dengarkan aku. Segera, ada badai di mana-mana di Yinsan, dan pembunuhan rahasia di mana-mana sebenarnya disentuh oleh orang-orang asli Tai. Serang. Dengan film asli Tai, Fu Chen melambaikan tangan, menunjuk ke langit, dan arai pembunuhan ditujukan pada arai Lingtian. Chapter 412 Buah Ginseng Warna-Warni. Kuang Sial. Pound. Hah. Tiba-tiba, arai Lingtian dan banyak pertempuran anti langit mulai menyerang, dan pemandangan itu tidak biasa dan luas. Melihat ini, wajah penyihir tua di Yinsan sangat dingin sehingga dia adalah penguasa Yinsan. Dia selalu bertanggung jawab atas pertempuran pembunuhan di seluruh Yinsan. Sekarang dia dimata-matai oleh pria sejati Tai. Bunuh aku. Penyihir tua Yinsan yang marah mengucapkan pengorbanan takdirnya sendiri, memancarkan cahaya hitam yang menakutkan. Ya,
Aku memilikinya. Ye Chen begitu berdarah dan berdarah, seperti binatang buas, sehingga dia mengorbankan ratusan artefak dalam satu nafas, membunuh pedang, pedang emas, tungku tembaga, segel harta karun, cermin roh. Roh-roh terhubung, dan kekuatan ledakan sangat besar. Energi spiritual penyihir tua di Yinsan belum pulih, dan terguncang oleh napas Ye Chen. Dalam adegan ini, penyihir Yinsan tua hampir memuntahkan darah di tempat. Dia pikir musuh-musuhnya adalah Wu Sanpao dan Tai. Sekarang tampaknya dunia kosong yang dia pandangi bukan tipuan biasa. Bukan hanya dia, Wu Sanpao dan Tai Reality juga menyeringai dan meludahkan lidah mereka, menawarkan senjata magis dalam satu tarikan napas, darah ibunya pada umumnya tidak bersemangat. Kuang sial. Pada saat penyihir tua di Yinsan mengguncang para dewa, Ye Chen sudah membanting cambuk dan menghancurkannya ke takdirnya. Wow, masam. Udun tua Yinsan merasakan getaran di kepalanya, matanya gelap, dan dia sangat pusing. Saat ini, Wu Sanpao telah memangkas pedang, dan Ling Tian membaginya, hampir membelah penyihir Yinsan tua. Ah! Penyihir tua Yinsan berteriak dan berbalik ke Wu Sanpao. Namun, sebelum dia menstabilkan bentuknya, pedang Ye Chen telah tiba. Itu masih Feng Shenjue, langkah besar satu langkah, dan kemudian dia membangun seni bela diri, dan pedang memotong dada penyihir tua Yinsan. Pergi mati. Penyihir tua Yinsan tampak terpana, mulutnya terbuka dengan kabut gelap, dan pedang pembunuh yang tipis melesat keluar, langsung ke jantung Ye Chen. Aku takut. Ye Chen mencibir, menginjak langkah misterius, dan lolos dari pengetahuan pedang ini, berbahaya, dan kemudian naga dan langit yang gila meraung keras. Ah! Cambuk vertigo sebelumnya belum merespons, dan dia memukul naga gila Ye Chen dan hari dengan murka penyihir tua Yinsan melangkah mundur di tempat, kepalanya berdengung, dan rasa sakitnya sangat menyengat. Nak, itu indah. Wu Sanpao berteriak dan berteriak lagi ke penyihir tua Yinsan tua, dan pukulan luar biasa penyihir tua Yinsan mundur lagi, dan kemudian meninggalkan struk yang dalam di bahunya. Guli, lengan penyihir tua Yinsan, hampir diturunkan di tempat. Hah. Ye Chen tidak diam. Perannya adalah menyerang di lini tengah. Wu Sanpao menciptakan peluang baginya. Dia secara alami tidak akan menyia-nyiakannya. Dia menggertak dirinya langsung di depan penyihir Yinsan tua. Setelah beberapa saat, dia dengan cepat mundur. Dia mundur, dan Wu Sanpao berada dalam serangkaian pemboman liar. Dengan cara ini, penyihir tua Yinsan yang baru saja bergegas keluar dari gua belum lama ini dipukul mundur oleh dua binatang itu langkah demi langkah, dan mereka juga dengan kuat mengikuti untuk membunuhnya. Feng Shenjue, Tarzan di atas, tinju Tyrannosaurus, Tai Chi Yantian. Gua dipenuhi dengan teriakan dua barang ini. Boom, bergemuruh. Deru gua berlanjut, dan seluruh Yinsan bergetar karenanya. Ini benar-benar dua binatang buas. Di luar gua, orang asli Tai yang terpana yang mengacaukan tim pembunuh melawan penyihir tua Yinsan, yang utama adalah mengagumi Ye Chen, tidak hanya dengan Wu Sanpao langit mulus, dan kekuatan tempur tidak biasa dan kokoh. Namun, begitu kata-katanya jatuh, dua sosok serigala di gua terbang terbalik, melihat dari dekat, itu Wu Sanpao dan Ye Chen. Melihat ini, mata asli Tai menatap pintu masuk sedikit. Di sana, kabut hitam bercampur dengan kabut darah, meluncurkan penyihir tua Yinsan yang berdarah, dan pada saat ini, penyihir tua Yinsan tidak lagi kurus, melainkan menjadi fleksibel dan elastis. Wajah lama juga menjadi muda, dia berlama-lama dalam roh jahat darah, yang paling penting adalah momentumnya, yang sama sekali bukan kelas. Ini adalah kumpulan kejahatan darah secara paksa, pria sejati Tai sedikit mengernyit. Kalian semua akan mati. Penyihir tua Yinsan tampak galak, sepasang mata menyipit, menatap ketiga Ye Chen, suara dingin, bergema tanpa batas antara langit dan bumi. Selain itu, seluruh Yinsan bergetar, tanah pecah, satu sisi menggulung kabut hitam dari tanah, dan satu sisi mengamuk lautan darah dari tengah malam. Seperti raja jahat, ini satu poin lebih baik dari Dan Ghost. Di bawah, Ye Chen menatap langit dengan hikmat. Berapa banyak orang yang dia bunuh? Selain itu, Wu Sanpao melihat kehampaan dengan mata dingin, dan dia bisa dengan jelas melihat roh yang berduka di lautan darah berjuang, dan dia bisa dengan jelas melihat hitam ada tulang belulang mayat hidup dalam kabut. Aku berkata, kita belum bisa bertarung. Ye Chen melirik Wu Sanpao dan Tai, dan berkata dengan keras kepala, ini adalah produk yang bagus. Hit, kamu harus pukul. Tai orang sungguhan memuntahkan api ungu. Api sejati. Begitu nyala api ini keluar, Ye Chen tiba-tiba terpana. Jelas, tidak ada api nyata di Tai Zenren. Pada saat ini, bahkan api peri di tubuhnya berdenyut. Berani menakut-nakuti kita. Di sisi lain, Wu Sanpao juga meludahkan sesuatu, dan melihat dengan seksama, tapi itu adalah petir emas. Zenyang guntur dan petir.
Ye Chen adalah setrum lagi, tampaknya tidak mengharapkan Wu Sanpao muatan ini untuk menanggung guntur. Guntur dan petir kuning kemasannya telah muncul, dan di tempat membiarkan guntur di tubuh Ye Chen bergerak. Keringkan. Hanya mendengar bahwa pria sejati Tai berbisik, dia bergegas ke kehampaan dengan nyala lautan ungu. Di sisi lain, Zenyang Thunderbolt milik Wu Sanpao juga berubah menjadi Leihai. Dia sudah menginjakkan kaki di Leihai dan terbang ke langit dengan pedang besar. Bunuh. Penyihir tua Yinsan meraung, dan lautan berdarah dan lautan kabut maju untuk membunuh satu musuh dan dua. Boom! Bergemuruh. Tiba-tiba, dunia meraung, pemandangan perang tiga orang itu tidak biasa dan luas, dan setengah dari gunung Yinsan pecah menjadi setengah. Haruskah aku melakukan sesuatu? Di bawah, Ye Chen dengan sadar menembus ke gua penyihir tua di Yinsan. Karena perang sebelumnya, dia jelas merasa bahwa ada Qian Kun di dalamnya, dan dia menyembunyikannya. Hal-hal yang kurang baik. Boom! Segera, Ye Chen mengecam gerbang batu jauh di dalam gua. Tiba-tiba, ada ledakan cahaya, semprotan warna-warni, dan suasana yang kuat diluncurkan. Tak usah dikatakan bahwa pohon buah ginseng yang berwarna-warni ada di sini. Ye Chen melompat ke dalamnya tanpa memikirkannya. Di dalamnya ada dunia kecil ruang, besar atau kecil, aneh, penuh warna, berasap, dan mengepul. Suasana kehidupan sangat kuat. Ada aliran air yang mengalir dan dingin. Gunung-gunung yang gelap, dan tanpa rumput, benar-benar membentuk kontras yang tajam. Itu benar-benar tempat yang bagus. Ye Chen mendesis dan berjalan masuk selangkah demi selangkah. Dia menyerahkannya ke dalam tas penyimpanan secara sadar saat dia melewati setumpuk harta. Setelah semua, ia menemukan pohon buah ginseng yang berwarna-warni di dunia ruang kecil ini. Tinggi pohon ini hanya sekitar 2 kaki, dan seluruh tubuhnya berkabut di bawah guci, penuh vitalitas, dan bahkan setiap cabang dan setiap daun diwarnai dengan kilau, terutama yang tergantung di atasnya. Buah yang jernih juga diwarnai dengan sinar berwarna-warni. Tak usah dikatakan bahwa ini adalah buah berwarna-warni. Mata Ye Chen menatap 2 roh yang tergantung di cabang. Itu adalah ukuran kepalan tangan orang dewasa, tetapi aromanya kuat. Itu harus bagus. Seseorang dapat menumbuhkan rentang hidup 50 tahun, dan menelan keduanya bersama-sama setidaknya dapat memperpanjang rentang hidup 80 tahun. Ye Chen melihatnya dan tidak bisa menahan menelan ludah. Berpikir seperti ini, Ye Chen tidak bisa membantu tetapi memilih satu. Pertama menikmati aroma buah yang kaya, dan kemudian secara sadar memasukkannya ke dalam tas penyimpanannya sendiri. Bagaimana denganmu, siapa milikmu? Segera, ada suara memarahi dari Tai. Barang ayahmu, rantai itu jatuh pada saat kritis. Kutukan Wu Sanpao juga datang. Chapter 413 edit, Anda edit. Mendengar itu, Ye Chengan batuk, dan Liu Yaner bergegas keluar dari dunia kecil ruang ini. Keluar dari gua, Ye Chen buru-buru mendongak. Dalam kehampaan, pertempuran antara ketiganya sangat sengit. Manusia sejati Tai tidak terluka ringan dan berlumuran darah dan tulang. Wu Sanpao tidak bisa menjadi lebih baik. Ada lubang darah di dadanya. Adapun penyihir tua Yinsan, produk ini adalah yang terburuk. Rambut tersebar, daging dan darah buram, dan bentuk manusia tidak lagi terlihat. Ada pisau tajam di belakang, dan bahkan tulang belakang terbuka. Perlu disebutkan bahwa napasnya berubah. Ketidakstabilan yang abnormal tampaknya secara paksa mengumpulkan darah, menyebabkan dia menderita serangan balasan yang mengerikan. Pada saat ini, situasi di kehampaan adalah seperti ini. Api ungu Tai hidup melawan laut berkabut hitam penyihir tua Yinsan, laut guntur emas Wu Sanpao, dan laut berdarah penyihir tua Yinsan. Ketiganya menemui jalan buntu dan sulit untuk dipisahkan. Menang dan kalah. Kesempatan bagus. Ye Chen segera memanggil Real Fire dan Sky Thunder. Segera, api sungguhan berubah menjadi busur api, dan Tianlei berubah menjadi petir. Hah. Rupanya, Ye Chen mengorbankan api dan guntur yang sebenarnya, yang membuat ketiga orang itu tidak bisa diam dalam kehampaan. Apakah anak ini punya api sungguhan? Apakah orang ini seorang guntur langit? Kata-kata seperti itu diucapkan dari mulut Tai Yizeng dan Wu Sanpao terlepas dari perintah mereka. Api sejati dan guntur langit, semua adalah anugerah para dewa. Mereka adalah harta yang diimpikan oleh para biksu, tetapi mereka tidak dapat dipenuhi. Ye Chen tidak hanya memiliki api sungguhan, tetapi juga guntur langit. Wu Sanpao agak berantakan saat ini, dan itu omong kosong bahwa mereka berasal dari sebuah tim, tetapi dia tidak mengetahuinya. Api keemasan, guntur langit hitam. Mata Tai Yizeng dan Wu Sanpao menyipit pada saat bersamaan. Lihatlah penyihir tua Yinsan lagi, wajahnya yang terkejut telah menjadi tak tahu malu, karena dia merasakan napas kematian dari panah Ye Chen. Api itu guntur, dan ini instan. Dengan raungan Ye Chen, tali panah api dilepaskan,
dan panah Dewa Guntur Hitam naik ke langit, dan targetnya adalah penyihir tua Yinsan. Tidak, tidak. Penyihir Yinsan tua itu ketakutan, benar-benar ketakutan, matanya disorot, dan dia ingin bergerak, tetapi ditekan oleh Wu Sanpao dan Tai Yi. Pada saat ini, dia benar-benar merasa menyesali dirinya sendiri karena terlalu sombong. Pada hari terlemahnya, dia tidak menemukan pembantu untuk menjaga rumah Jompo untuk dirinya sendiri, sehingga mereka bosan dengan orang-orang asli Tai Yi. Namun, tidak ada obat penyesalan untuk digunakan di dunia ini, dia hanya bisa menonton Thunder God Arrow secara terbuka, terus tumbuh di mata dan pupilnya, membawa kekuatan yang kuat dan kekuatan yang tak tertandingi cukup untuk menembus segalanya. Anak ini, melihat panah guntur yang naik di langit, baik manusia nyata Tai Yi dan Wu Sanpao terkejut. Terutama orang asli Tai Yi, yang benar-benar bertarung dengan Ye Chen selama sehari, tetapi tidak pernah melihat Ye Chen mengungkapkan api sejati dan guntur langit, dan dia tidak pernah melihat Ye Chen memiliki rahasia yang mendominasi. Dia berpikir bahwa bahkan jika itu adalah puncak selama periode ini, jika Anda menekan panah, Anda kemungkinan besar akan terkena pukulan keras. Hah? Void, berceceran darah, jantung penyihir tua Yinsan ditembus oleh Ye Chen, dan seluruh Shanghai juga runtuh. Satu generasi dunia bawah yang kuat mati di tempat, dan seluruh tubuh meledak, berubah menjadi kabut darah, dan penyihir tua Yinsan yang melakukan dosa keji benar-benar menghilang antara langit dan bumi. Hah? Hah? Melihat bahwa penyihir tua di Yinsan dihancurkan, Tai Yi Zeng dan Wu Sanpao menghela nafas lega, dan terpana, talenta ini turun dari langit dan mendarat di sebelah Ye Chen. Nak, kamu sembunyi cukup dalam. Begitu dia datang, Ye Chen dan Wu Sanpao mengelilingi Ye Chen, menatap Ye Chen, mata mereka berdua cerah dan bersinar. Jika dia belum mencapai ujung panahnya, aku tidak akan bisa menembaknya dengan panah tunggal. Jika harapan saya tidak buruk, Anda harus menjadi Ye Chen dari Heng Yuezong dari Dachu. Tai Yi orang yang asli menatap Ye Chen, dan kata-katanya penuh makna yang mendalam. Di Dachu, hanya Ye Chen dari Heng Yuezong juga pada saat yang sama. Guntur negatif dan api sejati. Yo, orang tua, kamu tahu banyak. Ye Chen mengangkat alisnya. Dia tahu seluruh Dachu, apakah ini masih rahasia? Wu Sanpao mengutuk, meskipun banyak orang tidak pergi, pertempuran paling menakjubkan dari tiga terakhir telah menyebar ke keseluruhan Dachu, seorang bocah lelaki di ranah kerajaan, mengalahkan tubuh misterius dari ranah matahari sejati, dan menciptakan mitos baru, ya, dan Danseng. Ternyata aku sudah sangat terkenal. Ye Chen tidak bisa menahan batuk. Sejauh yang aku tahu, kamu sudah mati. Di sini, Tai Yi benar-benar menatap Ye Chen, mata si pencuri, sekarang menjadi semakin benar. Setelah mendengar ini, Wu Sanpao juga mengangkat telinganya. Pada hari itu, karena insiden ini, Dachu penuh kegembiraan, terutama karena ada terlalu banyak pria kuat yang berpartisipasi dalam pertempuran malam itu. Ada juga pria kuat di bagian utara Dachu yang berpartisipasi dalam pertempuran malam itu, tetapi akhirnya dibawa pergi oleh pria kuat misterius. Awalnya, mereka hanya tahu bahwa Heng Yuezong telah kehilangan harta, tetapi baru kemudian diketahui bahwa Heng Yuezong telah kehilangan daging, dan Ye Chen, yang mengalahkan tubuh misterius itu. Sekarang Ye Chen, yang sudah mati, berdiri di depan mereka seperti ini, membiarkan mereka tidak kaget. Ditatap oleh Wu Sanpao dan Tai Yi orang sungguhan, Ye Chen hanya merasa tubuhnya tidak alami. Lagi pula, dia merentangkan tangannya dan berkata, dunia luar dikabarkan bahwa aku sudah mati, tetapi aku belum benar-benar mati. Sesederhana itu. Mendengarkan kata-kata Ye Chen, mata Tai Yi Zhenren dan Wu Sanpao menjadi lebih dalam. Jawaban Ye Chen ambigu. Jelas ada banyak hal yang mereka tidak tahu, dan apa yang terjadi selama waktu itu, Ye Chen di depannya, jelas tidak akan memberi tahu mereka. Setiap orang memiliki rahasia, jadi tentu saja mereka tidak banyak bertanya. Sekarang, aku masih hidup. Aku harap kamu tidak memberitahuku. Ye Chen memandang keduanya, tidak seolah-olah mereka sedang bercanda. Dan jika orang keempat tahu, jangan salahkan saya untuk itu. Begitu komentar ini keluar, Tai Yi Zeng dan Wu Sanpao tidak bisa membantu tetapi berkedut. Mereka memiliki alasan untuk percaya bahwa jika mereka benar-benar mengatakannya, maka Ye Chen, tuan yang gelisah, tidak akan tahu hal-hal omong kosong apa yang akan dilakukan. Bukankah keluarga Yuan beberapa hari yang lalu adalah contoh berdarah? Agar keluarganya aman, Tai Yi Zeng dan Wu Sanpao memutuskan untuk menjaga bibir mereka tetap rapat. Ayo, cepat, ambil buahnya. Di sini, Ye Chen telah menarik satu persatu dan memasuki gua. Segera, ketiganya berkumpul di pohon buah ginseng yang berwarna-warni. Kenapa hanya satu? Ye Chen tidak bisa membantu tetapi berpura-pura bodoh. Bagaimana dengan tiga yang baik? Satu tersisa. Segera, Wu Sanpao mau tak mau menatap orang asli di Tai Yi. Keduanya saling memandang,
dan mereka menatap tubuh Ye Chen dengan sangat konsisten, karena selama perang mereka, barang-barang Ye Chen telah masuk, dan Tuhan tahu jika Ye Chen telah mengambilnya. Lihat aku. Ye Chen memberi mereka tatapan putih. Aku masuk, tapi aku tidak memilihnya. Edit, kamu edit. Katakan itu secara membabi buta, aku tidak berhasil. Aku tidak mengambilnya, aku. Apa-apaan? Ye Chen baru saja bersiap untuk bermain tanpa malu, tetapi sebelum dia selesai berbicara, dia melihat streamer dari buah ginseng warna-warni terbang lewat, dan buah ginseng warna-warni terakhir yang tergantung di atasnya menghilang. Sialan, sialan. Tiba-tiba, Tai Yizeng dan Wu Sanpao mulai bersiul. Segera, dua barang pergi tanpa suksesi, langsung menuju streamer dan mengejar Anda. Paman Anda, Paman telah bermain di tengah malam, jika Anda mengatakan bahwa pergi, Anda menyebalkan. Aku berani mengambil sesuatu dan melakukan banyak hal. Di belakangnya, Ye Chen berteriak. Namun, barang-barang itu memantul di tempat yang sama, tetapi dia tidak mengejar mereka, dan ketika raungan perlahan-lahan melemah di kejauhan, dia menggosok tangannya dan berjongkok di depan pohon buah ginseng yang berwarna-warni. Awalnya, hanya ada dua buah ginseng yang berwarna-warni, dia sudah mendapatkan satu, dan dia tidak berencana untuk mengambil yang lain. Adapun Tai orang yang nyata dan Wu Sanpao, bisakah mereka mengejar streamer dan mendapatkan kembali buah ginseng yang berwarna-warni? Itu tergantung pada nasib mereka. Saya tidak tahu apakah Tai Zhenren dan Wu Sanpao mengetahui tentang ini, apakah mereka akan muntah darah di tempat. Naga, apakah ada cara untuk menyingkirkan pohon buah ginseng yang berwarna-warni ini? Mata menatap pohon buah ginseng yang berwarna-warni, Ye Chen tidak bisa tidak bertanya kepada Taiksu Gulong. Chapter 414 lewat. Itu tergantung pada bagaimana kamu mendefinisikan ini, pergi. Taiksu Gulong melirik 9 avatar Ye Chen dengan malas. Pergi adalah pergi. Apakah ada hal lain untuk dikatakan? Sial, Taiksu Gulong berkata dengan marah, jika kamu ingin mentransplantasikan pohon buah ginseng warna-warni, kamu harus mengambil tanah di bawahnya, jika tidak maka akan layu di tempat, dan kamu belum membuka tubuhmu. Dunia kecil, jalan ini pada dasarnya tidak bisa digunakan. Jika Anda ingin membawanya pergi, Anda hanya dapat mengambil roh pohonnya. Adapun esensi pohon, itu adalah esensi dari pohon buah ginseng yang berwarna-warni. Tetapi begitu esensi pohon dipompa, pergilah, pohon buah ginseng yang berwarna-warni akan lenyap. Karena aku tidak bisa mengambilnya, aku akan menghisapnya. Ye Chen telah menyingsingkan lengan bajunya. Dengan esensi, aku setidaknya bisa meningkatkan rentang hidupku. Terserah kamu. Menelan. Ye Chen sudah mulai, dan tangannya ditempatkan di batang pohon ginseng yang berwarna-warni. Dia masih merenungkan metode menelan keajaiban surga. Pusaran kelapa muncul, dan esensi dari pohon buah ginseng yang berwarna-warni ditarik olehnya. Di dalam tubuh. Selama 1/4 jam, pohon buah ginseng yang berwarna-warni layu, dan dengan cuaca berubah menjadi debu. Wow, roh Ye Chen kaget, dan dia penuh napas berwarna-warni. Sue jelas merasa bahwa ulang tahunnya telah meningkat selama lebih dari 30 tahun. Setelah menelan buah ginseng yang berwarna-warni, aku masih bisa meningkatkan harapan hidupku hingga 50 tahun, Ye Chen menyeringai. Esensi pohon dari pohon buah ginseng yang berwarna-warni diambil, tapi Ye Chen tidak segera pergi. Ini adalah sarang lama penyihir tua Yinsan. Penyihir tua Yinsan sudah mati. Dia tidak akan melepaskan kesempatan untuk mencari di sini. Keluar dari dunia kecil ruang, persepsinya tersebar, menutupi Yinsan yang rusak, mencari inci demi inci, dimanapun dia menemukan fluktuasi spiritual, dia akan membunuhnya tanpa ragu-ragu. Hah! Di tempat rahasia, Ye Chen berbisik, teleport. Segera, dia melangkah maju, membersihkan lapisan kabut hitam, dan menemukan arai kuno teleportasi di Gua Redup. Susunan teleportasi tidak besar atau kecil, tetapi jauh lebih kecil daripada susunan kota kuno serigala. Secara umum, susunan teleportasi pribadi dan susunan angkutan umum di kota kuno tidak terhubung. Sekitar 7 atau 8.000 mil, itu harusnya hampir sama. Ye Chen tidak bisa menahan dagunya, tetapi tidak segera masuk karena dia tidak tahu bagaimana mengatur koordinat ruang. Jika dia tidak memperhatikan teleportasi ke utara, maka omong kosong. Naga, tidak tahu bagaimana mengatur koordinat ruang arai teleportasi. Setelah meneliti sebentar, Ye Chen tidak tahu mengapa, jadi dia menoleh ke Taiksu Gulong lagi. Siapa aku? Aku terlalu samar-samar naga. Tidak ada yang tidak bisa kulakukan. Sekarang, dengarkan aku, itu pasti benar. Naga kuno Taiksu berkata, mau tak mau mengedipkan kumis naga, dan wajahnya sangat fokus, dan dengan kata-katanya jatuh, pesan telah mencapai benak Ye Chen. Ye Chen memiliki pikiran yang jernih dan menerima suara Taiksu Gulong. Aku berkata, itu tidak dapat diandalkan. Merasa bahwa metode Taiksu Gulong agak membingungkan, Ye Chen bertanya ragu-ragu.
Apakah kamu menanyaiku? Berani sekali aku. Dengan tersenyum, Ye Chengxuan bangkit dan melompat ke arah teleportasi, menggambarkan koordinat spasial dengan pikirannya, dan kemudian dengan gila-gilaan menanamkan kekuatan spiritual ke dalam alur di sisi array transmisi. Segera, teleportasi bergetar, dan garis-garis di atasnya mulai menyala, berputar dengan sendirinya, dan menjadi potongan. Saat array muncul, array teleportasi juga berubah, dan kekuatan ruang misterius mengikuti presentasinya. Pergi. Dengan bisikan Ye Chen, bisikan tubuh itu menghilang. Di sini, sekali lagi, saya jatuh dalam ketenangan, hanya menyisakan Yinsan yang suram, tempat angin dingin meraung di malam hari, tetapi ada suara ratapan roh-roh jahat di Yinsan, dan penyihir tua Yinsan terlalu berat, dan mengumpulkan terlalu banyak dendam. Saya tidak tahu kapan, seorang wanita berambut putih mengenakan pakaian peri berwarna-warni berhenti di sini, diam-diam menonton Yinsan yang rusak. Sangat dendam. Wanita berambut putih itu bergumam, dan ada sentuhan kasihan di mata indah yang kusam itu. Diam-diam, wanita berambut putih itu menyegel tangannya dan berdiri diam di kaki Gunung Yinsan. Yukou terus melantunkan tulisan suci. Suara-suara alami, berpusat padanya, membentuk gelombang ombak. Dimanapun dia lewat, keluhan mendalam Yinsan berangsur-angsur mulai menghilang, dan roh-roh yang tampaknya dendam tersapu dari pikiran jahat dan kekotoran, dan tampaknya dibebaskan dan menghilang ke langit dan bumi. Ini anjing sialan. Segera, suara kutukan terdengar, Tai Yizeng dan Wu Sanpao datang dari jauh, wajah mereka sehitam kokain. Tidak heran mereka begitu marah, terutama karena mereka mengejar tengah malam, tetapi saya tidak mengejar Streamer, dan tidak hanya mereka tidak mengejar, mereka bahkan tidak melihat apa Streamer itu. Karena tidak disalib, buah ginseng yang berwarna-warni secara alami tidak kembali. Mereka pikir Ye Chen mengejar mereka, tetapi hanya ketika mereka berbalik mereka menyadari bahwa Ye Chen tidak mengejar sama sekali, dan mereka berbalik lagi, siap untuk mencabut pohon buah ginseng yang berwarna-warni. Aku sibuk di tengah malam, tapi aku tidak menangkap apa-apa. Dia bergidik. Pendatang itu memarahi dan jatuh di kaki Yinsan sepanjang jalan. Tepat setelah jatuh, keduanya melihat wanita berambut putih di kaki Yinsan. Siapa kamu? Wu Sanpao melihat ke atas dan ke bawah di punggung wanita kulit putih itu, suaranya sangat kasar. Jingxi mantra. Mata lelaki asli Tai pedas, dan dia langsung melihat bahwa wanita berkulit putih itu menggunakan metode rahasia untuk melampaui mayat hidup. Aku hanya lewat saja. Wanita berambut putih itu berbisik, dan berbalik diam. Lianbu bergerak sedikit, dan datang diam-diam, meninggalkan Wu Sanpao dan Tai orang-orang nyata dengan ekspresi kebingungan. Itu terlihat cantik. Jangan bicara omong kosong. Orang asli Tai menendang Wu Sanpao dan kemudian melangkah ke Yinsan terlebih dahulu. Anak Ye Chen harus memetik buah ginseng yang berwarna-warni, dan berani membodohiku, jalang. Ya, aku sudah sibuk di tengah malam, tapi aku tidak bisa pulang dengan tangan kosong, dan aku harus mencabut pohon buah ginseng yang berwarna-warni. Berbicara tentang Ye Chen, Wu Sanpao juga marah. Dianiaya. Hanya saja ketika mereka kembali ke dunia kecil ruang yang aneh lagi, seluruh orang ada di sana. Sialan. Segera, kutukan seperti teriakan itu menyebar ke seluruh Jiuxiao. Kamu seorang ayah, jangan biarkan Lao Su melihatmu lagi. Langit masih sangat gelap, bulan masih sangat redup. Sepotong gurun tanpa rumput ini tidak ada habisnya, dingin dan mati. Celepuk. Saya tidak tahu kapan bayangan gelap jatuh dari saluran luar angkasa, dan Ban-Ban menaruh kata besar di tanah. Tak perlu dikatakan, itu adalah Ye Chen yang dikirim dari Yinsan. Wolverine bangkit. Ye Chen buru-buru melihat sekeliling, dan ketika dia melihat gurun yang tak ada habisnya, Ye Chen tiba-tiba memiliki garis hitam di dahinya. Naga, bisakah kau memberitahuku apa yang terjadi? Chapter 415 Tanah Terlarang Gurun. Long Ye, bisakah kau memberitahuku apa yang terjadi? Ye menatap gurun yang tak berujung, dahi Ye Chen penuh dengan garis-garis hitam. Tidak ada orang lain yang tahu apa yang terjadi. Apakah dia tidak tahu apa yang terjadi? Dia hanya menyesuaikan koordinat ruang sesuai dengan metode yang diajarkan oleh Taiksu Gulong, tetapi dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, teleportasi dan teleportasi, saluran ruang angkasa runtuh, dan jika itu muncul lagi, itu sudah ada di sini. Nak, aku harus melewati metodemu dengan benar. Untuk pertanyaan cemas Su Chen, Taiksu Gulong berbisik, karena saluran ruang angkasa terganggu oleh suatu kekuatan, ini menyebabkan saluran ruang angkasa runtuh. Kamu membuat alasan untuk dirimu sendiri. Omong kosong. Tidakkah kamu merasakannya di saluran luar angkasa? Taiksu Gulong mengutuk. Benar-benar tidak mengatakan, kata-kata Taiksu Gulong membuat Ye Chen mengerutkan kening. Memang, ketika dia berada di lorong ruang angkasa, dia merasakan kekuatan misterius dan kuat, yang membuat lorong ruang angkasa sangat tidak stabil sampai runtuh. Memikirkan hal ini, Ye Chen tidak bisa tidak melihat-lihat,
Di sini pasir kuning beterbangan, rumput tidak tumbuh, tetapi padang pasir tak berujung, penglihatan Rao, dan gagal menangkap akhirnya. Tidak hanya itu, Ye Chen juga samar-samar merasakan perasaan depresi yang tidak bisa dijelaskan. Adapun dari mana asalnya, dia tidak tahu. Tempat ini agak aneh, bergumam, Ye Chen memanggil pedang terbang dan menginjaknya. Namun, pedang terbang itu berdengung, tetapi tidak bisa naik ke langit. Ye Chen mengerutkan kening, dan mengeluarkan lebih dari selusin pedang terbang satu demi satu, tetapi hasilnya sama seperti sebelumnya, pedang terbang tidak dapat naik ke langit. Tak berdaya, Ye Chen memanggil api sungguhan, tetapi yang membuatnya salah adalah bahwa bahkan awan yang dibentuk oleh api sungguhan tidak bisa terbang ke udara, tampaknya ditekan oleh beberapa kekuatan yang kuat. Apa situasinya? Fenomena aneh ini membuat Ye Chen tiba-tiba ragu-ragu. Tempat ini sangat aneh. Ye Chen melihat sekeliling di gurun yang tak berujung lagi. Berpikir tentang hal itu, Ye Chen menerima api sungguhan dan banyak pedang terbang, dan kemudian dia menunjuk satu arah dan berlari dengan cepat, dan tidak ingin tinggal di sini sejenak. Namun, bahkan lebih banyak hal aneh muncul, dan dia terkejut menemukan bahwa setiap langkah yang diambilnya, vitalitas dalam tubuhnya hilang, dan semakin cepat kecepatannya, semakin cepat pula ia hilang. Rao adalah seorang pria berdarah yang kehabisan masalah. Pada akhir hari, kekuatan spiritual sedikit rusak. Bagaimanapun, Ye Chen berhenti, karena laju aliran gas statis akan jauh lebih lambat. Ibu sialan ini seharusnya tidak menjadi padang pasir dari salah satu dari 5 daerah terlarang besar Chu. Ye Chen tidak bisa membantu tetapi mengerang, melihat sekeliling, fenomena aneh ini, 8 pencapaian adalah gurun. Berbicara tentang kata gurun, wajah Ye Chen agak jelek. Meskipun dia tahu sedikit tentang bagian utara Dacu, nama ganas gurun masih terdengar. 5 tempat terlarang di Dacu, gua, padang pasir, lautan magis, tidak ada delusi deis, dan lembah redup. Gurun adalah salah satu tempat paling aneh, selama ribuan tahun, tidak ada yang keluar dari gurun. Sambil mengerang, Ye Chen hanya merasakan getaran dalam pekerjaannya, dan dia kehilangan kontak dengan 9 avatar dari dunia bawah tanah di matanya. Tiba-tiba, wajah Ye Chen berubah sangat. Koneksi antara dewa dan avatar akan terputus. Ini adalah bagaimana dia tidak bisa membayangkan, dan kehilangan kontak dengan mereka. Ini juga berarti bahwa dia telah kehilangan kontak dengan Taik Sugulong, dan itu berarti bahwa dia tidak dapat lagi menerima bumi dari avatar Jing Yuan sekarang. Pada saat ini, Taik Sugulong, yang telah kehilangan kontak dengan Ye Chen, sedang melihat 9 avatar Ye Chen sejenak, matanya samar-samar berkedip di mata naga. Apakah mungkin menjadi level kaisar? Di padang pasir, wajah Ye Chen sudah bermartabat hingga ekstrim. Gurun itu aneh. Dia telah diajari, energinya hilang setiap saat, dan dia tidak tahu seberapa besar gurun itu. Jika dia tidak memiliki dukungan spiritual yang cukup, dia mungkin akan dikonsumsi di sini. Pada akhirnya tidak ada rahasia. Tiba-tiba, Ye Chen membuka mata Xianlun, menatap padang pasir di depannya. Namun, apa yang dilihatnya masih sepi. Meskipun aneh di sini, dia tidak dapat menemukan petunjuk sedikit pun, dan dia samar-samar bisa merasakan bahwa ada kekuatan misterius yang menghalangi mengintip dari mata Xianlun. Apakah caraku cukup? Ye Chen tidak bisa membantu tetapi mengerang ketika dia tidak bisa mengetahui misteri itu. Xianlunyan dapat menghancurkan semua imajinasi di dunia, tetapi itu pasti benar. Pergi, kamu harus pergi. Ye Chen memasukkan beberapa mukjizat ke dalam mulutnya, dan kemudian berlari dengan panik lagi, karena bahkan jika dia berdiri diam, energinya hilang, dan dia tidak bisa duduk diam. Setelah berlari beberapa ratus kaki, Ye Chen sekali lagi memasukkan obat ke dalam mulutnya, karena kekuatan spiritual mulai hancur lagi. Selanjutnya, setiap beberapa ratus kaki, ia akan menggunakan ramuan untuk mengembalikan kekuatan rohaninya. Jadi, 3 jam berlalu dengan tenang. Selama periode ini, kekuatan spiritualnya ditambahkan sebentar-sebentar, tetapi padang pasir masih gurun, tidak peduli seberapa jauh dia berlari, pasir kuning masih terbang di depannya, dan dia tidak bisa melihat akhir di sini. Ini adalah dinding batu, dan di bawah dinding batu adalah sungai berdarah. Pada saat ini, sangkar besi digantung di tepi dinding batu, dan seorang pemuda diikat di sangkar itu. Dia ditutupi dengan bekas luka di sekujur tubuhnya, dan dia melihat dengan hati-hati, bukankah itu bayi harimau? Nak, senang. Di tepi dinding batu, beberapa murid berpakaian putih tertawa dengan ceroboh. Katakan kepadamu bahwa itu ada hubungannya dengan Ye Chen, tapi ini akhirnya, tetapi putra itu baik dan akan memberimu hari yang baik hari ini. Dalam kehidupan selanjutnya, aku tidak akan membiarkanmu pergi sebagai hantu. Bayi harimau itu secara mengejutkan tenang, dengan raut wajah kecilnya, tanpa sedikit pun fluktuasi emosi. Mati sampai mati, tetapi dengan mulut yang keras.
Seorang pria muda segera melambaikan pedang pembunuh, dan pedang membelah rantai yang mengunci kandang. Kakak laki-laki, bayi harimau ada di sini untukmu. Dengan gumaman lembut dari bayi harimau, kurungan besi jatuh ke dalam darah. Sehari kemudian, Ye Chen berhenti lagi, terengah-engah, dan wajahnya sedikit pucat. Pada hari ini, dia berlari dengan liar tanpa mengetahui seberapa jauh. Begitu eliksir dalam kantong penyimpanan habis, dia menggunakan batu itu untuk mempertahankan kekuatan rohaninya. Tidak heran itu disebut tanah terlarang. Ye Chen berkata dengan bermartabat sambil menyerap sperma dari batu roh. Kehilangan roh yang sangat cepat begitu kuat. Jika tidak ada kekuatan spiritual yang cukup untuk melengkapinya, itu akan kuat di dunia kosong. Atau, kebanyakan dari mereka akan dikonsumsi di gurun ini. Saya harap saya bisa keluar dari gurun ini sebelum batu itu dikonsumsi. Ye Chen mendorong Lindan ke mulutnya pada saat terakhir, dan kemudian menabrak jalan lagi. Kecepatannya sangat cepat, dan dia tidak berani berhenti sejenak. Ubah siang dan malam, reinkarnasi siang dan malam. 3 hari berlalu dengan tenang. Di padang pasir, Ye Chen, menghadap matahari yang panas, berjalan maju tanpa jejak kekuatan spiritual di tubuhnya. Dalam 3 hari terakhir, ia telah mengkonsumsi jutaan batu roh, dan bahkan buah spiritual, cairan spiritual, dan rumput spiritual telah ditelan dengan bersih, tetapi ia masih belum bisa keluar dari padang pasir. Meskipun ia tidak memiliki kekuatan spiritual, itu tidak berarti bahwa esensi tidak akan hilang. Setiap langkah yang diambilnya, esensi yang terkandung dalam darah akan hilang, dan menakutkan bahwa dengan hilangnya esensi darah, umur panjangnya, dito dengan itu. Apakah aku mati, Ye Chen? Suara Ye Chen serak dan kering, mulutnya pecah, mata gelapnya berkedip dengan mata redup, Su sangat lemah, dan pandangannya sedikit kabur. Dia tahu bahwa dia berada di ujung panah otomatis. Jika tidak ada mukjizat terjadi, dia pasti tidak akan mampu mempertahankannya selama setengah jam. Gurun ini seperti vampir. Dia mengambil kekuatan spiritualnya, menelan esensinya, dan melahapnya. Zhou Yuan akan mengubahnya menjadi mayat dan menguburnya di gurun yang tak terbatas ini. Apakah ini nomor yang ditetapkan? Ye Chen kelelahan dengan senyuman, dan serangkaian jejak kaki di belakangnya terkubur di pasir kuning yang berterbangan, meninggalkan yang kelelahan itu tanpa jejak kematian. Bagaimanapun, ia jatuh dengan lemah ke pasir kuning. Namun, sebelum jatuh, ia samar-samar melihat istana bobrok di depannya, menyebabkan matanya yang sangat redup memancarkan cahaya lemah. Zixuan, bawa aku ke sana. Bagaimanapun, 1 detik sebelum menutup matanya, dia memanggil Zixuan, dan 1 detik sebelum menutup matanya, dia menghabiskan kekuatan terakhirnya untuk memberi Zixuan memberi perintah.